وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعده. Jamaah subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas melimpah nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan umat yang senantiasa istiqamah di dalam menempuh jejak beliau yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Tafsir Al-Muyassar, yang mana pada pekan yang lalu kita memasuki ayat yang ke-158 dari surat Al-Baqarah, dan untuk pagi hari ini kita akan lanjutkan tafsir surat Al-Baqarah ayat 159. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتسريح الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يأقلون. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 159. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Sesungguhnya orang-orang yang menutup-nutupi apa yang telah kami turunkan dari keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk. Mim ba'di ma bayyanahu lil nas fil kitab. Setelah kami jelaskan kepada manusia di dalam kitab, yakni Al-Qur'anul Karim. Ulaika yal'anuhumullah, merekalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, wa yal'anuhumul la'inun, dan merekalah orang-orang yang dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Innal ladzina yakfuna ma anzalna minal ayatil wadhihah adalah ala nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma jaa bihi.
Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan dari ayat-ayat yang jelas yang menunjukkan akan kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hum ahbarul yahud wa ulama'un nasara, dari kalangan pembesar-pembesar Yahudi dan juga ulama-ulama Nasrani, wa ghairuhum mimma yaktum ma anzalallah min ba'di ma adharana hulin nas fi Taurah wal Injil, dan selain mereka setelah kami turunkan dan kami tampakkan kepada manusia dalam kitab Taurat ataupun Injil, ulaika yatraduhumullahu min rahmatihi wa yaj'alaihim bil laknah jami'ul khalifah. Mereka lah orang-orang yang dijauhkan di rahmat Allah dan mereka didoakan laknat oleh seluruh makhluk-makhluk Allah yakni subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Allah turunkan dalam ayat-ayat yang jelas baik dalam Taurat ataupun Injil tentang kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan syarat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Sesungguhnya orang-orang yang telah diturunkan kepada mereka Alkitab, yakni Taurat wal Injil, dari kalangan orang-orang Yahud wa Nasara, tentunya ulama-ulama mereka, pembesar-pembesar mereka, ya, ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Mereka mengenal Nabi kita Muhammad seorang nabi dan rasul melebihi kenalnya seorang ayah atas anak mereka sendiri. Allah tegaskan tentang mereka ulama-ulama Yahudi, ya, ulama-ulama Nasrani, mereka mengenal Nabi kita Muhammad seorang nabi dan rasul, agama yang dibawa adalah betul-betul hak, itu melebihi kenalnya seorang ayah atas anak mereka sendiri. Maka ketika mereka menutup-nutupi tentang penjelasan Allah dalam yakni kitab Taurat ataupun Injil tentang ciri-ciri nabi, tentang bahwasanya Nabi betul-betul seorang Nabi dan Rasul, tentang agama Nabi adalah hak, mereka tutup-tutupi. Mereka lah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, ya, dijauhkan dari rahmat Allah dan dilaknat oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Inilah bahayanya orang yang berilmu dan menyembunyikan ilmunya. Jadi orang yang diberikan yakni nikmat oleh Allah berupa ilmu, kemudian mereka menyembunyikannya, maka mereka akan dilaknat oleh Allah, bahkan dilaknat oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena kewajiban kita setelah kita, ya, kita belajar, Allah berikan ilmu, kewajiban kita adalah mempraktekkan ilmu, mendakwahkannya dan sabar di dalam dakwah, ya, sabar di dalam menyampaikan ilmu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelanjutan ayat, illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat, waslahu, dan memperbaiki diri, wabayanu, dan juga menjelaskan tentang apa-apa yang mereka sembunyikan. Faulaika atubu alaihim, untuk mereka ini yang bertobat, memperbaiki diri, sekaligus menjelaskan tentang apa yang telah mereka tutup-tutupi. Faulaika atubu alaihim, merekalah orang-orang yang akan aku berikan ampunan atas mereka. Wa ana tawwabur rahim, dan aku, kata Allah, adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Illal ladzina raja'u mustaghfirinallaha min khatayahum waslahu ma afsatuhu wa bayanu ma katamuhu, kecuali orang-orang yang kembali bertobat kepada Allah setelah berbuat dosa, ya, berbuat dosa dengan menutup-nutupi kebenaran yang ada. Kemudian waslahu ma afsatu, mereka memperbaiki diri setelah berbuat kerusakan. Apa kerusakannya?
mestinya umat tahu tentang bahwasanya Nabi Muhammad betul seorang nabi dan rasul. Ajaran Nabi Muhammad betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Kerusakan mereka adalah menutup-nutupi, ya, khawatir ya manusia akan mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka aslahu ma afsaduhu. Mereka memperbaiki diri, bertaubat, memperbaiki diri setelah berbuat kerusakan. Wa bayyanu ma katamu, dan menjelaskan apa yang mereka sembunyikan. Ya, dalam kitab Taurat Injil itu namanya juga telah terjelas, ya. Dan ciri-cirinya juga sangat jelas. Sehingga mereka orang Yahudi, orang Nasrani yang belajar tentang kitab Taurat dan Injil, mereka faham betul tentang ciri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Salman Al-Farisi, ya, seorang manusia yang biasa, bukan seorang ulama, ya, seorang manusia biasa, belajar kepada seorang ulama yang lurus dari kalangan ulama Nasrani. Dia pun tahu tentang ciri-ciri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia biasa yang bukan seorang ulama, ketika dia belajar kepada ulama yang lurus dari kalangan ulama Nasrani, dia pun mengetahui secara jelas, secara rinci tentang ciri-ciri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang biasa tahu, apalagi ulamanya, ya. Sampai-sampai ya untuk mendapatkan hidayah Allah, Salman Al-Farisi, seorang anak orang yang kaya raya dari negeri Paris, ya, beliau menyewa para pedagang-pedagang Arab untuk dibawa ke Arab dengan yakni upah yang sangat besar. Jadi harta yang banyak diberikan. Syaratnya Salman diajak pergi, ya, dari Paris menuju Arab, ingin bertemu dengan Muhammad ibni Abdillah yang telah tertulis dalam kitab suci Taurat dan Injil. Ya, cuman ketika sesampainya di Maghrib, yakni di Yasrib, ya, di Madinah, Salman ini justru malah dijual. Jadi seorang yang kaya raya, ya, dijual. Jadilah Salman seorang budak. Untuk mendapatkan hidayah Allah, dia harus jadi seorang budak. Bahkan hartanya banyak diserahkan, ya. Itu pun mereka tetap berkhianat kepada Salman. Sampai Salman jadi seorang budak, ya. Kemudian ketika Salman mendengar ada seorang yang bernama Muhammad ibni Abdillah, ya, dia mendakwakan seorang nabi, maka Salman pun, yakni beliau mencoba, ya, dan mengetes tentang kebenarannya seperti yang ada dalam kitab suci Injil. Maka Salman membawa satu tangkup kurma seraya mengatakan ini adalah kurma zakat, ya. Diserahkan oleh Nabi, diambil Nabi, kemudian diserahkan kepada seluruh sahabat. Nabi tidak memakan satu pun biji kurma, ya, tidak memakan satu pun, yakni dari buah kurma tersebut. Satu bukti kenabian bahwa Nabi dan keturunan Nabi itu diharamkan untuk makan zakat, ya, diharamkan untuk memakan barang-barang zakat, ya. Satu bukti, ya. Kemudian pada hari berikutnya Salman membawa satu tangkup kurma lagi seraya mengatakan ini ada kurma hadiah, diberikan kepada Nabi, diterima Nabi, dan dimakan Nabi dengan para sahabat. Dua bukti, seorang Nabi dan keturunan Nabi dibolehkan untuk memakan barang hadiah, tapi diharamkan barang-barang zakat. Dua bukti sudah terbukti. Kemudian datang pada hari yang ketiga, Salman pura-pura, ya, tersandung, ya, sehingga beliau memegang pundak Nabi, ingin membuktikan bahwasanya seorang Nabi itu pasti pada pundak bagian kanan, ya, belikat bagian kanan itu ada tanda kenabian, ya, kalau bahasa kita toh, ya, seperti buah apel. Maka Nabi mengetahuinya, beliau tersenyum sambil mengatakan, apakah ini yang akan kau lihat, ya. Maka ditunjukkan tentang tanda kenabian. Salman pun langsung tersungkur, ya, kemudian mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Seorang Salman, seorang biasa, bukan seorang ulama,
ketika lurus dia, ya, dia akan mengetahui tentang ciri-ciri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi ulamanya. Maka Allah firmankan, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Orang-orang yang telah kami turunkan kitab Taurat dan Injil dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka mengenal Muhammad ibnu Abdullah seorang nabi dan rasul seperti kenalnya seorang ayah atas anak-anak mereka sendiri. Faulaika aqbala taubatahum wa ujazihim bil maghfirah wa ana tawwab ala man taba min ibadi. Mereka orang-orang yang bertaubat, ya, memperbaiki diri dan menjelaskan kesalahan-kesalahannya, merekalah yang akan aku terima taubat mereka dan aku balas mereka dengan ampunan, ya. Wa ana tawwab ala man taba min ibadi. Karena sesungguhnya aku adalah Zat yang maha pengampun, ya, atas hamba-hambaku yang mau bertobat kepadaku. Jadi senyampang, ya, senyampang masih ada kesempatan bertobat dengan taubatan nasuha, ya. Karena orang yang telah berbuat dosa kemudian bertobat, selama waktu tobat itu masih ada. Kapan itu? Satu, selama nyawa belum sampai di kerongkongan. Yang kedua, sebelum matahari terbit dari arah barat. Maka waktu itu kita masih ada kesempatan diampuni oleh Allah. Maka perbuatan dosa apapun, ya, bahkan sampai perbuatan syirik sekalipun, ketika kita bertaubat dengan taubatan nasuha, Allah akan berikan ampunannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, wahai orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum wa yadkhilakum jannatin tajri min tahtil anhar. Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu sekaligus memasukkan kamu ke dalam surganya. Ya, bertaubat bahkan sampai perbuatan syirik. Selama kita bertaubat dengan taubatan nasuha, akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kelanjutan ayat, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafirannya, ulaika alaihim laknatullah wal malaikati wan nasi ajmain. Mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan laknat Allah, laknat malaikat-malaikat Allah, bahkan laknat manusia secara keseluruhan. Innal ladzina jahadul iman wa katamul haqqa wastamaru ala dzalika hatta matu. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari keimanan, menutup-nutupi kebenaran, dan terus dalam hal ini, ya, terus dalam kekufurannya, mengingkari keimanan dan juga menutup-nutupi kebenaran sampai mereka meninggal dunia, ulaika alaihim laknatullah bitardi min rahmatihi wa alaihim laknatul malikah wan nasi ajmain. Ya, mereka lah orang-orang yang akan dijauhkan dari rahmat Allah. Mereka orang-orang yang dilaknat oleh Allah, dilaknat malaikat-malaikat Allah, dan dilaknat manusia secara keseluruhan. Jadi orang yang juhud, orang yang kufur, ya, makanya orang-orang yang kufur dan mati dalam kekafirannya, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan orang-orang ahlil kitab, Yahud wa Nasara, dan orang-orang musyrik dan mati dalam kekafirannya,
mereka lah orang-orang yang akan masuk neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Maka dulu telah kita sebutkan tentang ketika Allah tunjukkan keadilannya, bahkan ya keadilan Allah pun juga berlaku atas binatang-binatang ternak, ya, ataupun binatang-binatang yang lainnya. Ketika mungkin binatang yang di dunia selama ini mereka ya berkuasa, ya, seluruh teman-temannya terkalahkan, nanti di yaumil qiyamah dia akan terkalahkan, ya, sehingga keadilan betul-betul ditegakkan oleh Allah. Kemudian mereka setelah semuanya selesai, mereka dijadikan debu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang-orang kafir menyaksikan keadilan Allah, harimau yang di dunia makan kambing nanti justru malah dimakan oleh kambing, ya, dibalas. Bahkan dalam binatang saja dibalas oleh Allah, ya. Maka ketika orang-orang kafir menyaksikan keadilan Allah ini, mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Alangkah nikmatnya dan alangkah enaknya ketika aku hanya seonggok debu seperti mereka, ya, tanpa ada balasan, tanpa ada hisab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu penyesalan yang enggak ada faedahnya, penyesalan yang enggak ada artinya, karena kita diberikan kesempatan itu ketika di dunia untuk beramal, bertobat, beramal soleh, dan nanti pahalanya, ganjarnya di yaumil akhir. Maka benar kata orang bijak, may yazra yaghsud, barang siapa yang mau menanam, insyaallah dia akan panen. Menanam kebaikan, menanam ibadah, menanam mentauhidkan Allah dan ijba' kepada sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ganjarannya, pahalanya nanti di yaumil qiyamah. Tapi ketika menanam keburukan, naudzubillah min dzalik, kekufuran, ya, kemunafikan dan seterusnya, maka dia pun akan memanen, ya, memanen hasilnya dengan mendapatkan siksa seberat-beratnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kelanjutan ayat, khalidina fiha, mereka kekal di dalam laknat tersebut, terus menerus dilaknat oleh Allah. La yukhaffafu anhumul adab, dan tidaklah Allah ringankan atas mereka adab. Allah tidak akan berikan keringanan adab atas mereka. Walahum yungdurun, dan mereka pun juga tidak diberikan tempo. Daimina fil la'nah wan nar, la yukhaffafu anhumul adab walahum muhmalun walahum yumhalun bima udratin ya tadiruna biha, ya, mereka terus menerus dalam laknat dan di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan dispensasi adab mereka, bahkan mereka tidak pernah dikasih tempo, ya, diadab terus tanpa ada waktu istirahat. Ya, kalau kita kerjakan ada waktu istirahatnya itu, ya, kerja jam 7 sampai jam 12 istirahat, ya kan? Tapi nanti orang-orang yang kafir, orang-orang musyrik, ya, dan mati dalam kekafirannya, mati dalam kesyirikannya, mereka akan diazab terus menerus tanpa henti, ya, bahkan tanpa ada jeda sedikit pun. Andai saja mereka orang-orang kafir dikasih kabar oleh Allah, kalian akan bisa keluar dari neraka setelah 100 miliar tahun, mereka masih bisa tersenyum. Jadi mereka orang-orang kafir, andai saja Allah kabarkan kepada mereka, kalian akan bisa keluar dari neraka ini setelah, ya, kalian disiksa selama 1 miliar tahun, mereka masih bisa tersenyum, ya. Tetapi seseorang yang mati dalam kekafirannya, mati dalam kesyirikannya, mereka akan kekal di neraka abadul abad, selama-lamanya, enggak ada batasannya sudah. Makanya kita wajib belajar, ya, tentang masalah tauhid, ya, wajib belajar tentang masalah syirik. Khawatirnya kita terjerumus dalam kesyirikan padahal kita enggak ngerti itu syirik, ya. Berapa banyak, ya,
Berapa banyak orang yang berbuat syirik dan mereka nggak paham, nggak ngerti itu syirik. Dulu pernah saya sampaikan satu hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi kita Muhammad SAW, ada seorang laki-laki yang masuk surga dengan sebab lalat, dan ada seseorang yang dia masuk neraka dengan sebab lalat. Hanya seekor lalat menyebabkan orang kekal di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin bisa? Kata Nabi kita Muhammad SAW, ketika ada seseorang melewati suatu kaum yang mana kaum ini memiliki berhala dan tidak diizinkan siapapun melewati kampung ini kecuali mereka harus memberikan persembahan, sesaji, sandingan. Ya, karena bahasanya lain-lain itu. Ya. Intinya sama. Sandingan ya sesaji ya apa itu persembahan sama itu. Ya, cuma dialek manusia itu lain-lain. Ya. Jadi orang Madura kalau mengatakan hitam kan celeng, orang Jawa kan ireng. Ya, kalau orang Inggris black misalnya. Ya kan? Aswad, orang Arab. Istilahnya sama itu. Cuman beda dialek saja. Ya. Kata Nabi kita Muhammad SAW, lewatlah seseorang suatu kaum yang mana kaum ini memiliki berhala dan tidak boleh seorang pun melewati kampung mereka kecuali memberikan persembahan. Maka kaum mengatakan berikan persembahan kepada berhala kami. Ya, kata pemuda ini, aku tidak memiliki sesuatu apapun yang bisa aku gunakan sebagai persembahan. Beri persembahan, beri sesaji, beri sandingan, walaupun seekor lalat. Maka ditepuk lalat, ya, dikasihkan untuk sesaji, ya, kemudian dikasih, ya, jalan. Silakan, monggo, silakan, ya, jalan sudah, aman sudah. Matilah pemuda ini dengan sebab dia memberikan persembahan kepada berhala dengan hanya seekor lalat. Dia meninggal dan mati dalam neraka kekal selama-lamanya. Datang laki-laki yang kedua, ya, kata kaum berhenti, nggak boleh lewat sampai kamu memberikan, ya, sesembahan, sesaji, sandingan kepada berhala kami. Kata laki-laki yang kedua, demi Allah, saya tidak akan memberikan persembahan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikal. Ya. Maka kaum ini marah. Merasa keyakinannya diremehkan. Merasa berhalanya diremehkan. Maka laki-laki kedua dipenggal meninggal dunia. Meninggal dalam rangka untuk menjaga kemurnian tauhid. Dia masuk surga dan kekal di dalamnya. Ya, begitu indahnya apa yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW. Ya, dan begitu pentingnya kita harus memahami masalah tauhid. Ya, memberikan persembahan hanya seekor lalat menyebabkan orang kekal di neraka Allah. Bagaimana kalau ayam? Bagaimana dengan kambing? Ya, sapi? Ya, lebih parah lagi. Maka kita harus belajar masalah tauhid, belajar terus sampai kita betul-betul paham, bahkan sampai ajal menjemput diri kita. Ya, karena kadang-kadang kita ini kalau disampaikan masalah tauhid biasa, ya. Kemarin ada apa itu sesaji demikian biasa, ya. Tapi kalau ada kabar kemarin ada seorang anak bunuh ibu dan bapaknya, kita langsung kaget itu. Padahal dosanya, ya, lebih besar syirik. Seorang anak membunuh ibunya, bapaknya belum tentu murtad. Ya. Belum tentu kafir. Tapi dosa yang sangat besar. Tapi orang yang memberikan sesaji setelah iqamatul hujjah maka bisa keluar dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita enggak begitu kaget. Mengapa? Karena kita kurang paham masalah tauhid. Ya. Makanya di Madinah, kemudian di Makkah, walaupun yang taklim itu profesor, dokter sekalipun, sampaikan tauhid terus. Ya, mengapa? Karena tidak ada satupun orang yang aman dari masalah syirik. Ya, Ibrahim alaihissalatu wassalam, seorang nabi dan seorang rasul, bahkan ulul azmi, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Rabbij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam.
Ya, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, jadikanlah negara Makkatul Mukarramah sebagai negara yang aman sentosa." Ya, sehingga Mekah itu aman, ya, nggak ada pergolakan ataupun macam-macam, nggak ada. Walaupun padahal, ya, kalau dengan militer negara kita nggak ada apa-apanya itu, ya, mereka banyak nyewa dari negara lain, ya. Kalau militer kita kan luar biasa itu, polisinya banyak, militernya banyak. Kalau dengan Saudi Arabia nggak ada apa-apanya, jauh lebih kuat kita, betul itu, ya. Tapi aman. Maling itu enggak, ya. Maling dengan polisi yang kuat itu larinya luar biasa, takutnya luar biasa. Mengapa? Kepegang, terbukti, langsung potong tangan sudah. Ya, siapapun dia, ya. Jadi apa itu satu-satunya negara di dunia yang mempraktekkan hukum Islam adalah Saudi Arabia. Sehingga makmur. Ya, walaupun walaupun tanahnya, jangankan padi, rumput saja nggak bisa tumbuh, ya. Jangan padi, jangan ketela, rumput saja nggak bisa tumbuh. Tapi kaya makmur. Itu berkah dari ketika penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Taala berfirman, ya, "Lau aman ahlul qura wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi." Andai saja penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan berkah langit dan berkah bumi. Jadi dibuka berkah langit, hujan tapi enggak kebanyakan sampai banjir, ya. Dibukakan berkah bumi, ya, sehingga bumi mengeluarkan hasil kekayaannya, ya. Kalau sana enggak bisa keluar padi, keluarnya minyak, ya. Lebih mahal mana? Ya lebih mahal minyak. Ya, kalau kita di sini gali sumur keluarnya air, tapi kalau sana gali sumur keluarnya minyak, ya kan? Kaya raya, ya, berkah. Jadi kaya. Bahkan setiap orang yang sekolah di sana dari manapun dia dapat gaji itu, ya. Gajinya seperti gaji pegawai negeri di sini, ya. Jadi kalau untuk program LC saja S1 itu 4 juta lebih per bulan, ya. Kalau program S2-nya, magisternya itu 6 juta lebih, ya. Maka keponakan saya yang masuk di sana itu mereka walaupun kuliah berani nikah itu. Saya tanya, "Mengapa nikah?" Ya, paling saya gajinya tinggi. Gaji saya tinggi walaupun kuliah itu. Jadi nikah, ya. Enggak masalah sudah. Oh ya, enggak masalah, benar sudah. Ya. Jadi Masya Allah, dari warga negara manapun dapat gaji, ya, dan gajinya tinggi. Itu baru yang sekolah. Bagaimana yang ustadznya malah luar biasa, ya. Itulah berkahnya suatu negara ketika mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak kenal jimat, enggak kenal sikap, enggak kenal apa-apa semuanya, ya. Hanya bertawakal dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan berarti sana nggak ada maksiat, ada maksiat, tapi sembunyi-sembunyi, ya, nggak terang-terangan, ya. Jadi maksiat ada, ya, minum khamar ada, pelacur ada, tapi mereka sembunyi-sembunyi, ya. Bahkan pelacurnya itu juga pakai cadar itu, ya, betul. Cuman mereka punya kipas, dikipaskan. Ini orang sudah ngerti dah. Kalau kipasan ini berarti seorang pelacur jadi, ya. Maka kalau kita ke sana jangan kipas-kipas gini, dikira nanti bahaya nanti, ya. Jadi apa itu ada tandanya, ya. Jadi punya kipas kecil untuk kipasan gini, ya pakai cadar, betul itu, ya. Berarti pelacur dia ini, ya. Jadi kalau ke sana jangan kipas-kipasan gini, nanti dikira orang yang enggak genah nanti, ya. Jadi mereka sembunyi-sembunyi. Mengapa? Ketangkap dihukum betul berat. Ketika sudah nikah maka dirajam, ya, dilempari batu sampai meninggal dunia. Apa Islam kejam? Bukan, justru itu untuk menjaga, ya, menjaga nasab manusia. Nah, kalau nggak gitu, bapak siapa nggak ngerti nanti, ya, bin siapa nggak ngerti itu. Islam itu betul-betul menjaga tentang nasab,
Makanya harus ada nikah yang syar'i dan seterusnya dan seterusnya. Ya, itu penjagaan Islam tentang nasab seorang manusia. Kita tambahkan satu ayat, wa ilahukum ilahu wahid. Dan ilah kamu, sesembahan kamu hanya satu, yakni Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa huwa. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia, Allah Ar-Rahmanur Rahim, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa ilahukum ayuhan nas ilahun wahid mutafaridun fi dzatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Dan sesembahan kalian wahai manusia hanyalah satu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ya. La ma'budu bihaqqin illa huwa. Yang mana tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Dia, Allah. Karena sesembahan selain Allah sangat banyak itu, tapi jadi sesembahan yang batil. Ada orang nyembah kuburan, ya, ke kuburan sampai sujud-sujud, sampai rukuk-rukuk dan macam-macam, ya. Ke kuburan minta-minta pada orang yang telah mati, menjadikan kuburan sebagai sesembahan selain Allah. Ada orang yang menyembah jimat, sikep atau keris. Jadi kalau waktu bulan bulan Suro, ya, sampai lupa nggak memandikan keris, ya, dengan 1000 bunganya, ini takutnya melebihi dia takut meninggalkan sholat asar. Jadi kalau dia lupa sholat asar nggak sholat, ya, tadi nggak sholat asar, santai nanti saya joli sudah. Tapi kalau tanggal 1 Suro, ya, kok nggak memandikan kerisnya ataupun tombaknya ataupun jimatnya, melebihi takutnya meninggalkan sholat asar, ya. Sampai tanya ke dukun sana, bagaimana solusinya ini? Tanggal 1 Suro saya lupa nggak sempat memandikan keris, ya. Bagaimana solusinya supaya keris nggak ngamuk, nggak menyebabkan bahaya, ya. Tanya ke dukun macam-macam, ya. Kamu harus 1000 bunga, kamu harus 2000 bunga, kamu harus 5000 bunga, ya macam-macam. Takutnya itu loh kepada keris melebihi takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal keris kalau kita banting pun enggak akan ngamuk itu. Ya, kita tekuk-tekuk juga enggak akan ngamuk dia. Ya. Itulah manusia kadang-kadang merendahkan diri kepada makhluk yang jauh lebih rendah dibandingkan dia. Wong keris yang buat manusia kok kita malah nyembah-nyembah keris. Ya. Kecuali kalau keris mungkin untuk ngoncai jagung, ya nggak apa-apa. Ya, di keris ini dikeramatkan. Keris ini diperlakukan seperti memperlakukan sesembahan-sesembahan, dan itu menjadikan keris sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini Allah mengajarkan kepada kita agar kita betul-betul mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, mungkin sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan, saya persilahkan. Nggih. Amin. Berkaitan dengan pengorbanan, apakah yang terjadi di Indonesia berkaitan dengan supporter yang banyak meninggal, yang mereka itu berani mati karena komunitas atau golongan, apakah ini bisa disebut dengan berkorban karena Allah berjihad segala macam? Gimana? Apakah berkorban dengan komunitas, apa yang dia cintai di dunia, apakah termasuk berkorban atas nama Allah atau jihad? Yang mereka mati-matian membela sepak bolanya. Iya, oh ya. Apakah itu termasuk jihad atau bagaimana? Iya. Jadi bagaimana orang yang mungkin hobi sangat loyal kepada kesebelasan sepak bolanya misalnya ini, ya. Apa itu termasuk dia dalam rangka jihad atau yang lain, ya. Jadi kalau kalau sepak bola, kalau kita seneng, ya, dalam rangka hanya untuk olahraga biasa nggak masalah, ya. Tapi kalau sampai
melebihi sampai kemanapun dia ikut, ya, berkorban, mengorbankan waktunya sebagainya, ini adalah laghun, sia-sia. Maka ketika meninggal dalam keadaan semacam itu, meninggal dalam laghun, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita olahraga monggo silakan. Olahraga untuk apa itu, supaya badan berkeringat, supaya sehat dan sebagainya, maka boleh. Tapi kalau berlebihan sampai, ya, kemanapun ya, kesebelasannya, ya, dia langsung datang, biaya keluarkan macam-macam, ya, ini termasuk laghun, berlebih-lebihan, ya. Dan ketika meninggal pun meninggal dalam keadaan laghun, bukan dalam ketaatan, ya. Kecuali dia kerja, ya, dia kerja, ya, dia kerja dan meninggal ketika waktu kerjanya, itu justru jihad fisabilillah, ya. Jadi dia ini kerja, misalnya sebagai seorang salesman, di tengah perjalanan dia kecelakaan meninggal dunia, ini justru malah meninggal dalam keadaan fisabilillah. Kata Nabi kita Muhammad SAW, kasbul halal jihad, ya, mencari rezeki yang halal itu jihad fisabilillah. Maka ketika kita mencari rezeki yang halal meninggal dunia, meninggal dalam rangka jihad fisabilillah, ya. Cuman tetap dimandikan, ya, tetap disolatkan. Adapun yang meninggal dalam medan perang ini enggak perlu dimandikan dan juga tidak perlu disolatkan. Mengapa? Seluruh dosanya telah dihapus oleh Allah. Adapun orang yang jihad bil hukmi, hukumnya jihad, ya, maka tetap dimandikan. Seperti wanita yang melahirkan meninggal dunia, ya, meninggal ketika melahirkan, ini jihad. Orang yang keruntuhan batu, jihad, ya, meninggal syahid. Orang yang mati tenggelam, ini pun juga mati syahid, tapi syahid bil hukmi, ya, hukumnya dia mendapatkan pahala jihad, tapi tetap dipraktekkan seperti jenayah yang lainnya, dimandikan, dikafani dan juga disolatkan. Adapun yang mati dalam medan perang membela agama Islam, maka enggak perlu dimandikan dan juga tidak perlu disolatkan. Yang lain cukup? Jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan kita kaji pada pagi hari ini memberikan tambah ilmu dan wawasan ilmu kita semua.